Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mempelajari aliran sastra seperti romantisme, idealisme, mistisme, realisme, dan sosialisme. Yang mana kelompok kami terdiri atas saya sendiri, yaitu Muhammad Septian Delvirai selaku moderator, dan juga ada Salsa Belianti Arianto, Sutiat Alawiyah, dan Zulfa Salsabila. Baik, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan konsep aliran realisme, tokoh-tokoh cerita aliran realisme, konsep aliran ekspresionisme, dan sajak aliran ekspresionisme. Oke, yang pertama, apa sih konsep aliran realisme? Realisme adalah aliran dalam karya sastra yang berusaha melukiskan suatu objek seperti apa adanya. Pengarang berperan secara objektif. Dalam kognitifanlah ia melihat keindahan objek yang dibidiknya dan dihasilkan di dalam karya sastra. Pengarang tidak memasukkan ide, pikiran, dan tanggapan dalam menghadapi objek-objeknya. Selanjutnya, tokoh-tokoh cerita aliran realisme. Pada aliran realisme, tokoh-tokoh cerita digambarkan dengan teliti dan tidak memasukkan pendapat, pikiran, perasaan, atau kemauannya ke dalam diri tokoh-tokoh tersebut. Pengarang tidak ikut bermain dalam cerita. Pengarang hanya berperan sebagai penonton yang objektif dan tidak memperbagus atau memperjelek keadaan tokoh-tokoh yang diceritakan. Gustave Flaubert, seorang pengarang Prancis, mengatakan bahwa seorang roman haruslah seperti ilmu hayat. Pengarang harus melukiskan tokoh-tokoh ceritanya apa adanya. Tidak usah mengukur bagus. Oke, berikutnya ada konsep aliran ekspresionisme. Pengertian aliran ekspresionisme. Ekspresionisme merupakan aliran yang mengutamakan pernyataan jiwa. Objek-objek dunia hanyalah alat yang digunakan untuk menyatakan pengertian-pengertian kejiwaan yang biasanya berupa rasa cinta, benci, marah, atau tanggapan lainnya. Aliran ekspresionisme merupakan aliran dalam karya seni yang mementingkan curah batin atau curah jiwa dan tidak mementingkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang nyata. Dan yang terakhir yaitu sajak aliran ekspresionisme. Dalam sajak yang bersifat ekspresionisme, penyair tidak lagi bercerita, tetapi berteriak. Dunia benda seolah-olah hilang dan diganti dengan dunia pengerti semata. Oleh karena itu, dalam menyatakan perasaan dan tanggapannya, penyair tidak lagi menggunakan kalimat yang panjang. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok 4. Kepada kelompok 4, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Salsa Berlianti Arianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep aliran impresionalisme. Apa yang dimaksud dengan aliran impresionalisme? Pengertian aliran impresionalisme merupakan suatu aliran yang lahir di Prancis pada tahun 1874. Istilah impression berasal dari dunia seni lukis Prancis. Christicus Leroy menciptakan istilah tersebut saat menyindir impression, sebuah karya seni ciptaan Claude Monet. Adapun beberapa tokoh aliran impresionalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, Frederic Bazille, yang kedua Paul Cézanne, yang ketiga Edgar Degas, dan yang terakhir ada Claude Monet. Lalu siapa sajakah pengarang Indonesia yang karyanya bersifat impresif? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Sanusi Pain dengan karya puisi-puisinya Candi, Teratai, dan Sungai. Yang kedua ada Abdul Hadi, yang ketiga ada W.S. Rendra. Ketiga pengarang Indonesia menjadi salah satu aliran sastra impresionalisme. Karya sastra yang menganut aliran tersebut
dikarenakan sebuah karya sastra yang menggambarkan kesan pribadi penyair terhadap kenyataan hidup. Apa yang dikemukakan dalam karya sastra tersebut adalah kesan penyair setelah menghayati kenyataan hidup. Adapun objek kenyataan hidup dapat berupa manusia, peristiwa, ataupun benda. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep aliran determinisme. Apa yang dimaksud dengan pengertian aliran determinisme? Aliran determinisme merupakan suatu aliran filsafat yang berpendapat bahwa semua amal perbuatan manusia telah ditentukan begitu rupa oleh sebab musabab dahulu, sehingga manusia praktis tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan tersebut atas kehendaknya sendiri yang bebas. Dengan perkataan lain, dalam aliran determinisme, manusia tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat ataupun berkehendak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, konsep aliran romantisme. Aliran romantisme ini menekankan kepada ungkapan perasaan sebagai dasar perwujudan pemikiran pengarang, sehingga pembaca tersentuh emosinya setelah membaca ungkapan perasaannya. Untuk mewujudkan pemikirannya, pengarang menggunakan bentuk pengungkapan yang seindah-indahnya dan sempurna-sempurnanya. Selanjutnya ada pun contoh aliran romantisme, yaitu yang pertama, puisi-puisi Amir Hamzah, Buah Rindu, Karena Kasihmu, Memuji. Yang kedua, Dikau Mengawan Doa. Yang ketiga, Buya Hamka dengan karyanya Tenggelamnya Kapal Panderwich di Bawah Lindungan Ka'bah di Dalam Lembah Kehidupan. Yang keempat, kumpulan Sajokori, Layun Rampan, Nyanyian Ibadah. Yang kelima, Kijor Mulyo, Romance Perjalanan. Yang keenam, buku puisinya Hartoyo Andang Jaya. Selanjutnya ada pun konsep aliran romantisme, yaitu merupakan aliran dalam sastra yang membaca, mengungkap ide-ide dan emosi lebih dengan sugesti-sugesti daripada mengungkap ekspresi langsung melalui objek-objek kata-kata dan bunyi. Sastra simbolik banyak menggunakan simbol atau lambang mengungkap pemikiran, emosi secara samar-samar dan misterius. Aliran ini ditandai dengan simbolik yang terkadang sukar dipahami dan hanya secara samar-samar ditangkap maknanya. Hal ini disebabkan karena penyair simbolik bahkan menyukai yang samar-samar itu. Oleh karena bagi mereka puisi harus merupakan teka-teki bagi orang biasa, tetapi sebenarnya merupakan musik yang indah bagi yang dapat menghayati dan menikmatinya. Adapun contoh aliran simbolisme, yang pertama serial Kancil, yang kedua hikayat Kalilah dan Damina, yang ketiga Dengar Keluhan Pohon Mangga karya Maria Amin, yang keempat Musyawarah Burung karya Faridun Attar, yang kelima Kucing Sajak Sutarji, yang keenam Ikan-ikan Hiu Ido Homa karya YB Mangun Wijaya, yang ketujuh Ular dan Kabut Sajak Ayi Rosidi, yang ke-8 Sebuah Lok Hitam puisi Hartoyo Andang Jaya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah aliran idealisme. Aliran idealisme ini dibagi ke dalam dua aspek. Yang pertama, pengertian dari aliran idealisme sendiri dan golongan aliran idealisme. Idealisme adalah aliran yang menilai tinggi angan-angan atau ide dan cita-cita atau ideal sebagai hasil perasaan daripada dunia nyata. Dalam bidang seni rupa pelukis, yang beraliran idealisme cenderung lebih suka mewujudkan benda-benda sebaik mungkin daripada apa adanya. Dalam ilmu kesusilaan, idealisme mengandung pandangan hidup di mana rohani mewujudkan kekuatan yang berkuasa dan menjelaskan bahwa semua benda di dalam alam dan pengalaman adalah perwujudan pikiran pandangan yang nyata. Aliran ini pada awalnya dikemukakan oleh Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi, yang dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah golongan aliran idealisme. Idealisme termaksud juga ke dalam golongan aliran romantik atau romantisme. Hanya saja, idealisme tidak mengarahkan sasarannya pada benda atau dunia nyata.
melainkan pada ide dan cita-cita pada sebuah harapan yang berada jauh di masa depan. Dalam karangan yang bersifat idealisme, biasanya kenyataan buruk yang terjadi di masyarakat selalu dihindari dan tidak dilukiskan di dalam karya. Yang dilukiskan dalam karya adalah ide-ide yang baik, yang jauh dari segala keburukan dan kepahitan. Salah satu contoh karya seni Indonesia yang bersifat idealistik atau idealisme adalah roman layar terkembang karangan Sultan Takdir Ali Syahbana. Selanjutnya adalah konsep aliran sosialisme. Aliran sosialisme merupakan aliran sastra yang menggambarkan keadaan masyarakat secara apa adanya, mengkritik ketimpangan dan penderitaan masyarakat yang disebabkan oleh penindasan yang tidak berkemanusiaan. Contoh dari sastra aliran sosialisme, karya Pramudia Antatur, Teralogi Bumi Manusia. Aliran ini memiliki karakteristik diantaranya militansi sebagai ciri tak kenal kompromi dengan lawan dan terus-menerus melakukan ofensi atas musuh-musuhan barisan sendiri. Biasanya isi dari sastra ini semangat bertujuan memenangkan keadilan merata untuk maju, untuk melawan dan menentang penindasan dan penghisapan serta penjajahan nasional maupun internasional. Bukan saja berdasarkan emosi atau sentimen, tapi juga berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Terutama memberanikan rakyat untuk melakukan orientasi terhadap sejarahnya sendiri. Selanjutnya adalah konsep aliran mistisme. Mistisme adalah aliran dalam kesusastraan yang mengacu pada pemikiran mistik, yaitu pemikiran yang berdasarkan kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi segala hal di alam ini. Karya sastra yang berada dalam mistisme ini memperlihatkan karya yang mencari penyatuan diri dengan Zat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan semesta alam. Pada masa kesusastraan klasik dikenal dengan Raja Ali Haj dengan Gurindam 12-nya yang erat dengan ajaran mistis. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yaitu konsep aliran eksistensialisme. Aliran ini adalah aliran di dalam filsafat yang muncul dari rasa ketidakpuasan terhadap dikotomi aliran idealisme dan aliran materialisme dalam memaknai kehidupan ini. Ajaran yang pokok dari eksistensialisme ialah bahwa manusia adalah apa yang diciptakannya sendiri. Jika ia menolak, memilih, atau membiarkan dirinya dipengaruhi oleh kekuatan luar, itu adalah kesalahannya sendiri. Di dalam kesusastraan Indonesia, eksistensialisme ini terlihat pada novel-novel karya Iwan Simatupang, seperti Ziarah, Merahnya Merah, dan Kering. Dalam karyanya, Iwan Simatupang memperlihatkan manusia sebagai tamu di dunia ini. Sebagai tamu, ia datang dan pergi lagi. Manusia gelisah, tidak punya rumah, selalu berada dalam perjalanan dan berlangitkan relativisme. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Jadi, kesimpulan pada materi ini yaitu aliran dalam karya sastra biasanya terlihat pada periode tertentu. Setiap periode sastra biasanya ditandai oleh aliran yang dianut para pengarang pada masa itu. Bahkan, unsur aliran yang menjadi mode pada periode tertentu merupakan ciri khas karya sastra yang berada pada masa tersebut. Masalah aliran sebagai pokok pandangan hidup mulai dari paham yang dikemukakan para filsuf dalam menghadapi kehidupan alam semesta ini. Tafsiran yang mula-mula diberikan oleh manusia terhadap alam ini ada dua macam, yaitu supranatural dan natural. Aliran-aliran dalam kesusastraan memiliki kesamaan dengan aliran dalam kesenian lain, misalnya dalam seni lukis, seni drama, bahkan dalam dunia filsafat dan kehidupan sosial. Aliran dalam kesusastraan berhubungan erat dengan pandangan hidup dan kejiwaan pengarang dan penyair, serta biasanya
terekspresikan dalam karya-karya mereka. Artinya, kita memasukkan seorang sastrawan atau sastrawati ke dalam aliran tertentu, hendaknya berdasarkan buah cipta mereka. Dengan demikian, seorang pengarang bisa dimasukkan ke dalam beberapa aliran, karena corak karyanya yang bermacam-macam. Sementara itu, sebuah novel, cerpen, puisi, atau teks drama bisa dijadikan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa seorang pengarang menganut beberapa aliran. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.